sampai kepada prodi. Nah, kaitannya dengan dosen tetap DT Mas, DT itu sesuai dengan Permendikbudnya kan kita sekarang ini syarat wajibnya ada 5 ya, 5, 3 dosen tetap, yang 2 boleh tidak tetap ya. Itu yang harus terpenuhi pada PD Dikti yang tadi awal, dosen home base. Maka ketika Bapak Ibu penetapan prodi, biasanya kekurangan dosen itu nanti Bapak Ibu akan diminta verifikasi, diminta ngirimkan dosen yang memiliki ilmu sejenis atau relevan, disertai dengan fotokopi ijazah terakhir, transkrip, kemudian dokumen dari ini tesis atau disertasi yang terbaru yang Bapak Ibu gunakan waktu S3 atau S2. Itu diminta klarifikasi untuk menentukan tadi, karena Bapak Ibu di Ban PT itu kan tidak mengenal DTPS awalnya, karena di PD Dikti belum disediakan data itu. Maka yang dikenal verifikasinya adalah Bapak Ibu yang dikirimkan, itu yang nanti akan kita cek apakah ini punya relevansi keilmuan tidak itu. Nah, meskipun maaf kadang kan tidak mengajar, tapi sepanjang itu masih relevan berarti dia punya home base yang ada di DTPS yang masuk gitu. Itu waktu belum ada dosen penghitung rasio di PD Dikti. Tapi sekarang untuk memudahkan itu akhirnya kan di-clearkan Ban PT dengan PD Dikti, muncullah dosen pengampu mata kuliah atau dosen penghitung rasio itu. Nah, siapa yang menjadi dosen tetap? Dosen tetap itu ada dosen tetap yang memiliki ada PNS ya, PNS atau ber-SK Rektor, PNS ber-SK Rektor, kemudian atau yayasan ya, yayasan. Nah, kemudian penetapan dosen tetap itu otomatis akan diikuti dengan NIDN, NIDK, NUPN. Sehingga posisinya Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu muncul pada dosen kontrak, maka dia akan munculnya kan dosen kontrak yang memang Bapak Ibu lakukan itu sebagai dosen tetap. Nah, kalau Mas Ferry masukkan dosen tidak tetap, apakah boleh? Boleh ketika masuk dia dosen penghitung rasio, karena dia dosen pengajar. Tetapi kalau Bapak Ibu masukkan dosen tetap, tidak boleh, karena dosen tetap itu adalah syarat wajib untuk memenuhi sesuai Permendikbud Dikti. Jadi memenuhi syarat dosen itu minimal 5, 3 dosen tetap, 2 dosen tidak tetap. Nah, artinya dosen tidak tetap itu bisa saja dosen kontrak yang memang nanti juga ditetapkan punya NIDK misalnya, NUPN gitu. Tetapi kalau misalnya Mas Ferry tadi nyinggung kan Pak Romadi, saya ada dosen nih ngontrak dari praktisi misalnya. Apakah boleh sebagai dosen pengajar? Boleh, karena dia nanti terdaftarnya bukan sebagai DTPS, bukan sebagai DT, tapi sebagai dosen tenaga pengajar. Tapi kan ada ikatan kontraknya itu, yang kuncinya ada SK kontraknya. Kalau dia tidak ada SK kontrak, nanti kan posisinya dipertanyakan, loh ini siapa kok ngajar di sini? Karena secara secara de jure dan ini de facto kan dia harus ada fakta yang menjadi dasar kenapa dia ngajar di sini gitu ya. Sehingga biasanya kan entah SK kontrak, entah SK dosen tidak tetap atau apa namanya lah, di masing-masing kampus mungkin kan punya kebijakan masing-masing. Jadi untuk Mas Ferry, posisi yang kita tetapkan di situ yang harus terpenuhi minimal itu nanti Bapak Ibu untuk penetapan terakreditasi atau tidak itu minimal 5 dosen itu. Kalau 5 dosen itu tidak terpenuhi, Bapak Ibu tidak bisa. Nah, untuk prodi baru, Mas Ferry dan kawan-kawan, itu tidak boleh dosen kontrak. Tidak boleh dosen NIDK. Ya, jadi posisinya harus dosen tetap yang bukan NIDK. Jadi misalnya kayak saya pensiun lalu ditetapkan kembali jadi dosen lalu NIDK. Itu tidak boleh untuk diajukan memenuhi syarat dosen tetap di prodi baru. Nah, itu ketetapannya di Direktorat Kelembagaan seperti itu. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu mengajukan prodi baru, kok ada pengajuan dosennya dengan NIDK, insya Allah nanti tidak akan diterima karena di panduannya tidak boleh, harus ada dosen, ya. Nah, oleh karena itu Mas Ferry ketika nanti memilah dan memilih dalam posisi-posisi seperti itu, Mas Ferry harus jeli, harus cermat. Bahwa semua dosen itu miliknya lembaga, miliknya perguruan tinggi. Mau ditempatkan di prodi apa saja boleh, sepanjang relevan dengan bidang keilmuan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat linearitas itu, bukan kami di tim instrumen itu melihat linearitas sesuai dengan permen itu bukan pada S1, S2, S3-nya, tetapi pada mata kuliah yang diajar sesuai dengan bidang keilmuan yang dia tekuni di S2 maupun S3-nya. Jadi bukan berarti kalau Mas Ferry S1, S2, S3 ini
Mas Ferry, misalnya dari prodi apa Mas Ferry? Saya teknik mesin, Pak. Misalnya teknik mesin. Nah, teknik mesin ini akan beliau akan relevan ngajar di S2. Misalnya beliau dokter ya. Dokter beliau itu teknik mesin ya. Beliau akan relevan ngajar di teknik mesin bidang mesinan. Tapi S2 beliau manajemen pendidikan. Ketika beliau mengajar di teknologi pendidikan dengan mata kuliah manajemen pendidikan, apakah cocok? Apakah relevan? Relevan. Ketika beliau ngajar di S1. Tapi ketika beliau dengan manajemen pendidikan ngajar di S1 teknik mesin, itu tidak relevan. Nah, jadi relevansi itu berdasarkan bidang keilmuan terakhir yang dia tekuni, lalu dia ngajar apa, begitu. Kalau beliau S3-nya, bisa saja beliau di S1 teknik mesin nggak relevan, karena S2-nya pakai manajemen pendidikan, tapi pakai S3-nya teknik mesin, beliau akan relevan ngajar di S2 dan S3 teknik mesin, misalnya begitu. Jadi posisi ini yang harus kita cek dari bidang keilmuan itu, maka BANPT selalu biasanya ketika klarifikasi DTPS ataupun DT untuk memenuhi dosen pengajar, itu akan ngecek dari ijazahnya, transkrip nilainya, kemudian fotokopi dari tesis dan disertasinya. Itu yang pertama. Yang kedua,